Prestasi Kejaksaan Agung, Kejagung, yang sukses mengungkap kasus-kasus mega korupsi dalam beberapa tahun terakhir, membuat Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar kepada Korps Adiaksa untuk menangkap para koruptor kelas kakap yang telah merampok kekayaan bangsa ini. Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ataupun Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, yang baru dibentuk Polri, Prabowo sepertinya lebih mempercayai Kejaksaan Agung, Kejagung, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Istimewanya Kejagung di era Prabowo terlihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden RI, Perpres, Nomor 66 2025 tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perpres berisi 13 pasal tersebut diterbitkan pada Rabu, 21 Mei 2025, kemarin. Tak seperti KPK yang bentuk pelindungan negaranya hanya diserahkan kepada pihak kepolisian, para jaksa dan anggota keluarganya kini mendapat pelindungan negara oleh Polri dan TNI. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 4 Perpres nomor 66 2025 yang berbunyi bahwa pelindungan negara dilakukan oleh Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Sesuai pasal 5 Perpres tersebut, pelindungan oleh Polri mencakup keluarga jaksa. Yang dimaksud dengan pasal ini adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dan menyamping sampai derajat ketiga, kemudian orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan dari jaksa. Pasal 6 menegaskan pelindungan tersebut mencakup keamanan pribadi, keamanan tempat tinggal, pelindungan harta benda, kerahasiaan identitas serta pelindungan sesuai kondisi dan kebutuhan. Ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan oleh Polri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelindungan oleh TNI, sesuai pasal 9 Perpres tersebut mencakup pelindungan terhadap institusi kejaksaan, bantuan personil untuk pengawalan jaksa serta bentuk pelindungan lain sesuai kondisi dan kebutuhan. Ketentuan pelindungan oleh TNI akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI. Dalam Perpres 66 2025 juga disebutkan bahwa Kejaksaan bisa melakukan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara, BIN, dan Badan Intelijen Strategis TNI. Perhatian khusus yang diberikan Presiden Prabowo kepada Korps Adiaksa tersebut memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kejagung yang dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar, ST, Burhanuddin berhasil mengungkap sejumlah kasus besar. Di antaranya adalah kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,81 triliun rupiah, kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, Duta Palma yang merugikan negara 4,7 triliun rupiah, hingga kasus korupsi minyak goreng yang terjadi pada periode 2020 hingga 2023 dengan total kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2024 Kejagung kembali berhasil membongkar kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menggemparkan masyarakat yakni kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dengan nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Total tersangka yang berhasil diungkap oleh Kejagung sebanyak 23 orang dan beberapa di antaranya telah menerima vonis di pengadilan. Kasus yang tak kalah heboh adalah ketika Kejagung membongkar praktek jual-beli vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana majelis hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, yaitu Rintuah Damanik selaku hakim ketua dan Heru Hanindyo serta Mangapul selaku hakim anggota, Kejagung kemudian menangkap ketiganya karena terbukti menerima suap. Dari penangkapan 3 hakim tersebut, kemudian Kejagung berhasil mengungkap sang maklar kasus di tingkat yang lebih tinggi lagi yakni mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Zarof Richard yang di rumahnya ditemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah yang diduga diperoleh dari hasil pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya pada 29 Oktober 2024, Kejagung juga menahan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasi Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula. Memasuki 2025, tepatnya pada 24 Februari, Kejagung berhasil membongkar dugaan korupsi minyak mentah di lingkungan Pertamina yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah atau yang dikenal publik dengan istilah korupsi Pertamax oplosan. Dengan pengamanan khusus yang diberikan negara kepada para jaksa dan keluarganya, publik kemudian menduga bahwa Kejagung di era Prabowo bakal membongkar kasus korupsi yang lebih besar lagi atau bahkan melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Kita tunggu saja. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.